Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahmat Hidayat dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A, nomor absen 13. Saya akan mempresentasikan tentang materi Islam masa Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk poin-poinnya, yang pertama itu ada sejarah Arab pra-Islam. Sejarah Arab pra-Islam itu ditirik dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya. Para sejarawan itu membagi kaum-kaum bangsa Arab itu menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama ada Arab Badi'ah. Arab Badi'ah itu yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Tasamud, Tans, Judais, Amlak, dan lain-lain. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua ada Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qahtan, atau disebut pula dengan Arab Qataniyah. Untuk yang ketiga ada Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah. Itu untuk 3 bagian dari bangsa Arab. Selanjutnya ada sistem politik dan kemasyarakatan. Kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau disebut dengan kabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri, satu sama lain kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional, yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Dasar hubungan dalam kabilah itu ialah pertalian darah. Rasa asaribah atau kesukuan amat kuat dan mendalam pada mereka, sehingga bila mana terjadi salah seorang di antara mereka teraniaya, maka seluruh anggota kabilah itu akan bangkit membelanya. Semboyan mereka yaitu tolong saudaramu, baik dia menganiaya atau dianiaya. Seperti itu ya. Selanjutnya ada kondisi masyarakat di dalam poin ini. Di kalangan bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hubungan seseorang keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga, sekalipun harus dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Jika seseorang ingin dipuji dan menjadi terpandang di mata bangsa Arab karena kemuliaan dan keberaniannya, maka dia harus banyak dibicarakan kaum wanita. Karena jika seseorang wanita menghendaki, maka dia bisa mengumpulkan beberapa kabilah untuk suatu perdamaian. Dan jika wanita itu mau, maka dia bisa menyulutkan api peperangan dan pertempuran di antara mereka. Sekalipun begitu, seorang laki-laki tetap dianggap sebagai pemimpin di tengah keluarga, yang tidak boleh dibantah dan setiap perkataannya harus dituruti. Hubungan laki-laki dan wanita harus melalui persetujuan wali wanita. Seperti itu untuk kondisi masyarakatnya ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada hubungan pria dan wanita di luar kewajaran. Ini ada 4 poin. Untuk yang pertama, pernikahan spontan, sekehendak hati, pernikahan istibda, dan yang terakhir berhimpun di peperangan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama itu ada pernikahan secara spontan. Maksudnya yaitu seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada laki-laki lain yang menjadi wali wanita, lalu dia bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula. Nah, itu untuk pernikahan spontan ya. Untuk yang kedua ada sekehendak hati. Apa sih maksudnya? Para laki-laki bisa mendatangi wanita sekehendak hatinya yang disebut wanita pelacur. Itu dia. Untuk yang ketiga ada pernikahan istibda. Seseorang laki-laki menyuruh istrinya bercampur kepada laki-laki lain hingga mendapat kejelasan bahwa istrinya hamil. Lalu sang suami mengambil istrinya kembali bila menghendaki, karena sang suami menghendaki kelahiran seorang anak yang pintar dan baik. Itu untuk yang ketiga. Yang keempat ada laki-laki dan wanita bisa saling berhimpun dalam berbagai medan peperangan. Untuk pihak yang menang bisa menawan wanita dari pihak yang kalah dan menghalalkannya menurut kemauannya. Selanjutnya, yang kedua, itu ada sistem kepercayaan dan kebudayaan. Nah, kepercayaan bangsa Arab sebelum lahirnya Islam. Masyarakat mayoritas mengikuti dakwah Ismail alaihi salam, yaitu menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim alaihi salam yang intinya menyeru menyembah Allah, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Pada saat itu ada 3 berhala yang paling besar yang ditempatkan mereka di tempat-tempat tertentu, seperti yang pertama ada Manat,
Mereka tempatkan di Musyallal di tepi Laut Merah dekat Qudaid. Yang kedua adalah Lata, mereka tempatkan di Taif. Dan yang ketiga yang terakhir ada Uzza, mereka tempatkan di Wadi Nakillah. Selanjutnya ada beberapa contoh tradisi dan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Seperti untuk yang pertama, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya, berkomat kamit di hadapannya, meminta pertolongan tatkala kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Nah, untuk yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan bersujud di hadapannya. Yang ketiga, mereka mengorbankan hewan sembelihan demi berhala dan menyebut namanya. Selanjutnya, kita menuju ke masa Nabi. Masa dakwah Rasulullah SAW dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama, periode atau fase Mekah, berjalan kira-kira selama 13 tahun. Untuk yang B, atau yang kedua, periode atau fase Madinah berjalan selama 10 tahun penuh. Itu ya. Selanjutnya, oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang fase Mekah itu dibagi menjadi 3 tahapan dakwah. Apa saja? Untuk yang pertama itu ada tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Untuk yang kedua itu ada tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuwah hingga akhir tahun ke-10. Dan untuk yang ketiga ada dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuwah hingga hijrah ke Madinah. Itu untuk tahap yang pertama atau di fase Mekah. Selanjutnya kita akan bahas tentang di fase Madinah. Di fase Madinah itu Rasulullah memerintahkan seluruh pengikutnya hijrah ke Madinah. Tak tersisa seseorang mukmin pun berada di Mekah kecuali Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa orang yang memang diperintahkan untuk tetap di Mekah sampai ada perintah dari Allah. Pada suatu ketika Jibril turun kepada beliau membawa wahyu dari Allah seraya mengabarkan persekongkolan Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah dan bahwa Allah telah mengizinkan beliau untuk pergi serta menetap waktu hijrah. Nah, singkat cerita, setelah beliau dan rombongan memasuki Madinah, beliau disambut penduduk Madinah dengan gembira dari kalangan Ansor. Mereka berharap agar Rasulullah singgah di rumah-rumah mereka. Itu sedikit cerita tentang fase Madinah. Selanjutnya kita akan menuju ke bab baru, yaitu Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama dan negara. Sirah Nabi dan lahirnya masyarakat Islam. Nah, pembahasannya yaitu perkawinan antara Abdullah dengan Aminah yang masih satu keturunan itu telah melahirkan seseorang manusia yang kelak akan menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Muhammad namanya, beliau lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah, bertepatan dengan tahun Gajah. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya ada prinsip dasar. Baik, prinsip dasar itu dibagi menjadi 2. Untuk yang pertama ada persaudaraan dan yang kedua ada musyawarah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk persaudaraan, Nabi menganjurkan kepada sahabat dan pengikutnya untuk menjalankan kesatuan dan persatuan. Ikatan keimanan lebih mengikat daripada pertalian darah. Keimanan menjadi simbol yang paling kuat untuk mengikat tali persaudaraan dan golongan. Dengan demikian, komunitas muslim yang memiliki nilai-nilai solidaritas telah di tangannya. Itu untuk yang persaudaraan. Yang kedua kita bahas tentang musyawarah. Nabi Muhammad SAW selalu mengadakan
musyawarah dengan para sahabatnya. Ia selalu berkomunikasi dengan umatnya, bahkan kerap kali mendapatkan dirinya meminta pendapat kepada sahabat-sahabatnya. Karena itu seluruh umat Islam dari seluruh suku dan bangsa merasa menjadi bagian dari komunitas muslim. Baik, kita lanjut. Kita menuju ke bab yang terakhir, yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah banyak ditulis dengan berbagai versi, tetapi naskah dan tulisan asli Piagam Madinah seperti yang ditulis oleh Ibnu Hasim dalam Sirah Al-Nabawinya yang sudah disistemasi oleh penulis. Kita akan baca salah satunya, yaitu tentang persatuan umat pasal 1, yang artinya sesungguhnya mereka adalah satu bangsa, satu negara yang bebas dari pengaruh dan kekuasaan manusia lainnya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.